Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Haji, dosen program studi kimia Fakultas Sains Institut Teknologi Sumatera. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada unsur pengajaran dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen. Melalui video ini, saya menampilkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup kesesuaian pembelajaran dengan rencana pembelajaran semester, ketercapaian CPL dan CPMK, serta penerapan delivery, interaction, dan assessment. Pembelajaran yang ditampilkan dilaksanakan pada mata kuliah struktur dan kereaktifan senyawa anorganik dengan kode mata kuliah KI 2521301 yang berbobot 3 SKS, termasuk dalam rumpun mata kuliah kimia anorganik dan dilaksanakan pada semester ganjil. Mata kuliah struktur dan kereaktifan senyawa anorganik dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai pengaruh struktur anorganik terhadap kereaktifannya. Berdasarkan rencana pembelajaran semester, mata kuliah ini mendukung dua capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL 05 dan CPL 08. CPL 05 adalah kemampuan menghasilkan solusi terhadap suatu masalah dengan menggunakan konsep kimia yang meliputi komposisi, sifat, fungsi, perubahan, pemisahan, pemurnian, pengukuran, identifikasi, dan sintesis senyawa kimia untuk penerapan dalam bidang kimia. Sementara itu, CPL 08 yaitu kemampuan menganalisis secara sistematis dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, big data, IoT, dan AI untuk memecahkan masalah dalam identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, dan sintesis bahan kimia sederhana, merancang penelitian, serta mengembangkan sistem manajemen dengan tetap menjunjung etika keprofesian. Kedua CPL tersebut diturunkan menjadi dua capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 0501 yaitu menganalisis hubungan antara struktur kimia dengan sifat dan fungsi senyawa dalam suatu sistem kimia. Selanjutnya, CPMK 0801 adalah mahasiswa mampu menganalisis pada tingkat C4 peran teknologi seperti big data, IoT, dan AI dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kimia yang berkaitan dengan struktur dan transformasi senyawa. Pada pembelajaran yang ditampilkan dalam video ini, materi yang dibahas adalah penentuan grup titik berdasarkan operasi simetri molekul. Pembelajaran ini terutama diarahkan pada pencapaian CPMK 0501 melalui kegiatan analisis pengelompokan set operasi simetri dari setiap molekul ke dalam berbagai grup titik. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran dirancang berdasarkan tiga komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, materi disampaikan secara sistematis melalui PPT presentasi. Pada aspek interaction, mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui kegiatan tanya-jawab, dan pada aspek assessment, penilaian berupa kuis. Melalui integrasi delivery, interaction, dan assessment, pembelajaran diharapkan dapat berlangsung secara aktif, berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu mengingat konsep, tetapi juga mampu menganalisis konsep struktur dan kereaktifan senyawa anorganik dalam menyelesaikan permasalahan secara ilmiah. Berikut merupakan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah struktur dan kereaktifan senyawa anorganik, khususnya pada materi simetri dan grup titik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat bergabung kembali di kelas SKSA. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan simetri dan point group ya. Minggu sebelumnya kalian sudah belajar beberapa hal terkait dengan operasi simetri. Nanti kita akan ulas lagi ya sekilas. Kemudian nanti untuk materi kita hari ini akan fokus terkait dengan penentuan grup titik dari beberapa operasi. Oke, sebelum kita mulai untuk perkuliahan kali ini, sebaiknya kalian bisa presentasi dulu menggunakan sistem dari Siaka. Sudah bisa? Oke. Nah, ini saya sampaikan kembali terkait dengan referensi yang kita gunakan dalam perkuliahan ini ya. Jadi dalam perkuliahan ini buku utama yang kita gunakan itu adalah buku dari Housecroft ya, dari Catherine Housecroft ini yang berjudul Inorganic Chemistry. Kalian bisa menggunakan
dari yang berbagai edisi ya, dari edisi ketiga, edisi keempat, atau edisi kelima, isinya kurang lebih hampir sama, hanya beda ya konten dikit lah, seni-seninya dikit. Atau pakai yang Gary Misler ini, judulnya sama, Inorganic Chemistry. Itu saya rasa di perpus ada, ya di perpus pusat kalian bisa pinjam di situ, atau bisa juga di download. Kemudian di prodi sebenarnya juga ada, kalaupun kalian pinjam itu bisa untuk kalian gunakan. Oke, kemudian, nah kita akan coba review kembali ya materi kita di minggu lalu. Kita sudah belajar terkait dengan elemen dan operasi simetri. Ya, jadi mungkin saya akan membawa kalian untuk mengingat kembali. Kira-kira elemen simetri itu ada apa aja kemarin? Ada sumbu, oke, sumbu, terus bidang dan juga pusat inversi. Ada sumbu, ya, kemudian ada bidang dan juga ada pusat inversi. Ya, jadi ada 3 elemen utama ya. Bagus kalian sudah masih mengingat dari materi yang sebelumnya. Kemudian kalau operasi simetri ada apa aja? Apa? Identitas. Identitas itu diapain? Kalau identitas? Tidak diapa-apakan ya. Kemudian ada apa lagi? Rotasi. Rotasi simbolnya apa? Cn ya, simbolnya Cn. Rotasi tadi diapakan ya? Diputar berlawanan arah jarum jam. Ada N di situ. N menunjukkan sudut putar. Wah, luar biasa ya, masih pada ingat materi sebelumnya. Oke, N menunjukkan sudut putar. Biasanya N itu berapa? N-nya 2, berarti C2, C2, C3, C4, C5, dan juga C6. Bagus. Kalau C6 itu maksudnya gimana? Diputar 60 derajat. Ya. Jadi perputarannya itu adalah 360 dibagi N. Ya. Baik. Kemudian setelah rotasi ada operasi refleksi. Nah, refleksi itu berarti dia punya bidang cermin atau bidang refleksi. Ada berapa bidang atau ada berapa jenis untuk yang refleksi? 3. Ada apa aja? Ada sigma H, sigma V, dan sigma D. Sigma H itu yang seperti apa? Tegak lurus dengan sumbu putar utama. Kalau sigma V, sigma vertikal. Kemudian kalau sigma H, di antara, dan sigma D ya. Oke, ada lagi kah? Ada inversi. Kalau inversi diapakan? Dilawankan dengan pusat inversi. Terus ada lagi nggak? Rotorefleksi. Diapakan itu? Dirotasi lalu dicerminkan. Berarti ada 2 step ya. Jadi diputar dulu sekian derajat sesuai dengan sumbu putar utama, kemudian dicerminkan pada bidang cermin. Oke, jadi ada berapa tadi ya? Ada kurang lebih 5 operasi simetri. Tapi masing-masing tadi kan masih ada dibagi lagi ya beberapa. Nanti jumlah operasi simetri dari setiap unsur atau molekul itu bisa lebih dari 5 itu. Oke, bagus sekali. Saya rasa pemahaman kalian tentang materi yang sebelumnya. Next, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan penentuan grup titik ya. Nah, penentuan grup titik itu nanti dibagi menjadi beberapa ya. Ada grup simetri tinggi, maksudnya adalah kalau dia molekul-molekul yang memiliki jumlah operasi simetri yang banyak. Ada juga grup simetri rendah yang dimana molekul yang memiliki operasi simetrinya terbatas. Ada grup D, grup C, grup SN, nanti kita akan pelajari masing-masing ya.
Oke, kemudian ini nanti yang akan kita bahas. Nah, untuk kita menuju ke grup titik bahwa setiap molekul itu memiliki satu set operasi simetri. Ya, molekul yang satu dengan molekul yang lain mungkin jumlah operasi simetrinya berbeda-beda. Tapi memungkinkan juga ada molekul yang set operasinya sama. Nah, molekul-molekul yang memiliki set operasi simetri sama itu nanti dikelompokkan menjadi satu grup titik namanya atau grup poin. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sebelum kita mencoba ke sana, coba kita membayangkan kembali ya dari NH3, molekul NH3. Kira-kira operasi simetrinya apa saja ya? Oh ya, identitas. Identitas itu pasti harus muncul pertama kali kalian ya. Kemudian setelah identitas C3 ya, berarti diputar berapa? 120 derajat. Oke, C3 ada. Selanjutnya sigma V. Oke, sigma V ada ya, dia membelah ikatan NH. Kemudian ada apa lagi? Pusat inversi ada nggak? Tidak ada. Oke ya. Baik, bagus. Kemudian kalau ini trans OSCl2CO 4 kali, ini adalah kompleks oktahedral di mana ada dua ligan Cl yang berseberangan. Kira-kira apa nih? Identitas, terus C2 ya. Oke ya, meskipun ini bentuknya oktahedral karena dia ada dua ligan Cl yang berseberangan, jadi dia tidak bisa di C4 seperti kayak oktahedral biasa ya. Kemudian setelah C2 sigma H, sigma V, sigma D juga ada. Oke ya, pusat inversi ada nggak? Ya, pusat inversi juga ada. Baik. Nah, lalu pengelompokan grup titik ini fungsinya nanti untuk apa? Fungsinya itu adalah digunakan untuk salah satunya menentukan orbital molekul dan juga sifat vibrasi dari suatu molekul. Nah, sifat vibrasi ini diaplikasikan dalam instrumen spektro IR ya. Jadi nanti kita bisa memprediksi kira-kira molekul ini akan memiliki berapa puncak serapan. Kira-kira begitu. Nah, nanti ini minggu depan, pertemuan depan nanti kita akan fokus untuk penerapan aplikasi grup titik di penentuan sifat vibrasi. Oke, kemudian ya kita coba lanjutkan ke materi yang hari ini. Bagaimana sih cara menentukan grup titik? Pertama-tama ada yang namanya grup titik atau grup simetri rendah. Ini adalah molekul-molekul yang hanya memiliki satu atau dua operasi simetri. Nah, kelompoknya ada berapa? Ada 3 jenis. Ada C1, CS, dan CI. Nah, C1 itu adalah untuk molekul-molekul ya yang hanya memiliki satu jenis operasi simetri. Contohnya pada CHF CLBr ini ya, dia kan sebenarnya ini bentuknya apa? Tetrahedral ya, bagus. Nah, hanya saja ini setiap atom tepinya kan semuanya berbeda-beda. Nah, ini operasi simetrinya berbeda dengan tetrahedral biasa. Ya, C1 ya hanya punya identitas. Kemudian ada grup titik CS. Grup titik CS itu jika dia memiliki hanya identitas dan sigma H. Contohnya pada ini CH2 CClBr ya. Kalau kita lihat di sini kan kira-kira sumbu utamanya mana? Adakah sumbu putar C berapa ya? Apakah C2 bisa? Tidak bisa ya C2 ya. Dia hanya punya C1. C1 tegak lurus ini. Kemudian dia bidang cerminnya adalah yang tegak lurus dengan sumbu utama yaitu sigma H. Jadi dia hanya 2. Sehingga dia CS. Kemudian ada lagi
CI ini punya identitas dan juga I. Apa itu I? Pusat inversi. Contohnya pada ini stacked ya. Pada senyawa ini dia punya pusat inversi dan identitas. Ini adalah grup titik yang memang hanya rendah jumlah simetrinya. Kalau kita lihat di sini tidak lebih dari 2 operasi simetri. Next. Nah, ada grup simetri tinggi. Nah, untuk grup simetri tinggi ini kalian menentukannya nanti ada dengan 2 cara. Yang pertama-tama kalian tentukan dulu apakah dia linear ataupun polihedral atau tidak. Tentukan struktur molekulnya. Nah, jika linear, struktur linear, dan dia tidak memiliki pusat inversi, dia linear, tidak memiliki pusat inversi, nanti dia masuk grup titik apa ini? C tak hingga V. Ya, C tak hingga V. Kalau dia linear dan punya pusat inversi, berarti dia D tak hingga H. Begitu ya. Bedanya hanya ada di punya pusat inversi atau tidak. Kemudian ada grup titik yang polihedral. Polihedral itu khusus untuk senyawa-senyawa seperti tetrahedral, oktahedral, di mana atom tepinya sama. Kayak CH4 itu ya. C hanya 4 itu kan tetrahedral. Atau oktahedral di mana atom tepinya juga sama, misalkan SF6. Lalu ikosahedral ya. Jadi ini adalah grup simetri tinggi. Saya rasa untuk tetrahedral gampang ngapalinya ya, TD, simetrinya TD, grup titiknya. Kemudian oktahedral OH, kalau ikosahedral adalah IH. Tadi di rendah kita sudah punya 3, terus di operasi grup simetri tinggi ada 5, jadi juga ada 8. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya nggak? Pak, kalau contoh molekul yang memiliki pusat inversi yang tidak punya pusat inversi itu bagaimana, Pak? Oh ya, baik. Siapa namanya? Melan, Pak. Oke, Melan ya. Jadi Melan menanyakan terkait tadi kalau nggak salah di sini. Jadi contoh molekul yang memiliki pusat inversi. Oke, baik. Jadi molekulnya adalah yang dimaksud adalah molekul linear ya. Jadi molekul linear itu contohnya apa ya? Contohnya misalkan adalah H2. Kalau H2O kan V ya. CO2, oke boleh CO2. CO2 kalau kita bikin strukturnya kan gini. CO. Nah, kira-kira dia punya pusat inversi nggak nih? Dia linear ya, linear bentuknya. Apakah dia punya pusat inversi? Punya pusat inversi di mana? Di sini kan. Jadi kalau kita tandai O yang kiri ini O1, ini O2, begitu diinversikan O1 ini akan berpindah ke O2 akan pindah ke O1, di mana bentuknya mirip dengan bentuk sebelum dioperasikan simetri. Sehingga itu adalah simetris. Ya, ini berarti dia memiliki pusat inversi. Masuk grup titik apa? D tak hingga ini D tak hingga. Oke, lalu yang kira-kira tidak memiliki pusat inversi apa? Yang tidak memiliki pusat inversi misalkan adalah, nah ini linear juga nggak? Linear nggak? Linear ya. Terus kemudian punya pusat inversi kah? Nah, dia pusat inversinya kalau ada kan di sini ya, di tengah-tengah ya. Kalau H ini diinversikan jadi di kanan, Cl-nya jadi di kiri. Sama nggak? Persis dengan sebelumnya? Tidak, berarti dia tidak operasi simetri. Jadi nanti kalau kalian harus memberi contoh apa dari masing-masing grup titik itu ya kalian bisa bayangkan struktur lah bisa. Gitu ya, Melan ya. Ya, pertanyaan yang bagus bisa membuat kita berpikir terkait dengan contoh-contohnya. Baik. Kemudian next ya. Tadi sudah ada berapa tadi? 8 grup titik.
Nah, ini masih sama. Ini adalah untuk grup titik C hingga V itu kalau dijumlahkan operasi simetrinya ini ada E, ada 2C hingga dan seterusnya ya. Jadi di sini itu adalah jumlah operasi simetri yang mungkin. Contoh kayak OH ini kan sangat simetris sehingga dia banyak sekali operasi simetrinya. Di sini ada 48 operasi simetri. Kita minggu lalu sudah mempelajari itu. Oke, kemudian untuk senyawa-senyawa yang lain yang tidak masuk ke golongan yang sebelumnya dan dia memiliki jumlah operasi simetri yang banyak, maka penggolongannya berdasarkan aturan berikut. Ada yang namanya grup titik D ya, dan grup titik C ya. Jadi D dan C ini awalannya, awalan grup titiknya. Grup titik D jika apa? Dia jika memiliki sumbu C2 yang tegak lurus dengan sumbu utama Cn, maka dia namanya adalah D ya. D. Jadi sumbu C2 yang tegak lurus dengan sumbu utama. Misalkan ini ada sumbu utama ya. Ini adalah sumbu utama N gitu ya. Maksudnya adalah yang tegak lurus itu berarti gini, ada sumbu C2 yang tegak lurus dengan sumbu utama. Nah, grup titik D ini dibagi menjadi 3 kelompok lagi. Ada DN saja, ada DNH dan DND. Ya. DN ya, kalau kita lihat N ini merujuk pada apa? Merujuk pada sumbu putar utama. Kalau sumbu putar utamanya adalah 4, ya berarti di sini D4. Kalau sumbu putar utamanya 3, ya D3. Jadi bisa D3, D4, D5 atau D6. Nah, next ada DNH. Kalau kita lihat DNH ini berarti kira-kira punya apa? Nah, ciri-cirinya dia punya sigma H. Jadi selain dia punya sumbu C2 yang tegak lurus dengan sumbu utama, dia juga punya sigma H. Secara keseluruhan, ini adalah cara untuk kalian menentukan grup titik. Tulisannya kebayang nggak? Nah, caranya gini. Pertama-tama kalian tentukan apakah dia masuk simetri rendah atau tidak. Kalau iya berarti kemungkinan adalah C1, CS, dan CI. Kalau tidak berarti dia kemungkinan grup simetri tinggi. Tentukan apakah dia linear atau polihedral. Itu ada apa aja? Ada tetra, ada okta, dan juga ada isosa. Kalau enggak berarti dia masuk grup titik yang order tinggi ya. Tentukan apakah ada C2 yang tegak lurus dengan sumbu utama atau tidak. Kalau ada, dia masuk grup masuk grup ke D. Setelah D, tahu oh ini masuk D nih. Kalian cari ada enggak sigma H. Kalau ada sigma H masuk D NH. Kalau nggak ada sigma H, berarti kita cek sigma D. Kalau ada sigma D-nya masuk DND. Kalau nggak ada masuk DN. Kalau nggak ada sumbu C2 yang tegak lurus sumbu utama, berarti dia masuk C atau S. Kita cari apa? Yang pertama, ya sigma H lagi. Kalau ada, ya berarti CNH. Kalau nggak ada, cari sigma V. Ya bukan sigma D ya, tapi sigma V. Kalau ada CNV, kalau nggak ada, kemungkinan adalah SN atau CN saja. Ya, kalau ada S berarti dia S2N atau kalau nggak ada berarti dia CN. Itu ya kira-kira ya. Nah, supaya kalian lebih jelas, kita coba latihan dengan simoter. Ya, sebenarnya pakai latihan ini juga bisa, tapi supaya gampang itu ada aplikasi yang memudahkan kalian untuk belajar. Nah, saya menyarankan kalian untuk menggunakan simoter ini ya. Oke, air lah, yang sederhana dulu. Oke, bentuknya V ya. Apakah ini punya C hingga? Apakah memiliki 2 atau lebih C3? Tadi 2 atau lebih ya. Di sebelumnya itu dia hanya memiliki satu sumbu C3, asalnya di sini. Kemudian berapa sumbu operasi tertingginya? 2, nggak ada yang lebih tinggi? Oke, 2.
Kemudian, apakah memiliki sigma H? Tidak. Oke. Apakah memiliki dua sigma V atau sigma D? Ya, ada. Ya atau tidak? Ya, oke, kita cek jawabannya. Ini berdasarkan apa namanya? Yang tadi kita ringkas masuk grup titik apa? Kalau dia tidak punya C2 yang tegak lurus. C, oke. Kalau dia punyanya sigma V apa maksudnya? C V gitu kan? Ada N, CNV, berarti N-nya adalah 2, berarti masuk grup titik C2V. Coba kita cek ya. Ini kita cek dulu, jangan senang dulu ya. Oke, ternyata benar ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya senang sekali kalau ada pinter-pinter seperti ini. Ya, tapi ingat, di kimia itu kita tidak bisa menjadi ahli hanya dengan belajar satu contoh atau dua contoh saja. Karena senyawa kimia itu sangat banyak sekali, ada miliaran senyawa. Jadi semakin kalian sering untuk berlatih, maka kalian akan semakin bisa. Jadi saya sarankan kalian di rumah juga mencoba simoter. Di sini ada berbagai contoh senyawa yang bisa kalian buat untuk latihan. Oke, kita kembali ke apa namanya? Slide. Baik, untuk meningkatkan pemahaman kalian, nah ini saya juga kita mengadakan kuis sesuai dengan RPS. Di situ penilaiannya ada kuis ya. Nah, coba di scan. Oke, kita mulai ya. Siap-siap. Akan saya mulai kuisnya. Silahkan. Dan pemenangnya adalah Mestika. Ternyata Mestika ya. Juaranya kita kasih tepuk tangan kepada Mestika, dia Nangis dan juga Ivan yang masuk 3 besar ya. Dan wah ini akurasi jawabannya juga cukup tinggi ya, 75%. Artinya 75% soal bisa terjawab dengan baik. Ya, ini suatu bukti bahwa kalian pada hari ini bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik. Hanya saja PR-nya adalah bagaimana kalian bisa mempertahankan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini sampai nanti di pertemuan TS ya. Oke, terakhir sebelum kita akhiri ya kelas pada hari ini, kita harus bisa ini ya menyimpulkan ya atau meringkas bagaimana tata cara menemukan grup titik. Ya. Kalau kita buat ringkasannya tadi kan kurang lebih kayak gini ya. Yang pertama kita tentukan apakah simetri rendah atau dia simetri tinggi. Kalau dia simetri tinggi ya berarti tentukan lagi apakah dia linear atau dia polihedral. Kalau enggak berarti dia nanti kemungkinan adalah grup yang ordernya lebih tinggi, yaitu bisa kalian tentukan dengan mencari apakah ada sumbu C2 yang tegak lurus dengan sumbu utama atau tidak. Kalau ada dia masuk grup D, kalau nggak ada grup C atau S ya. Tentukan kemudian kalau grup D nanti tentukan bidang sigma H. Kalau nggak ada sigma D. Ya, kalau nggak ada berarti dia hanya DN saja. Kalau yang tidak punya tadi ada kemungkinan S dan C ya. Tentukan sigma H dulu, habis itu sigma V. Ya, kemudian ada kemungkinan S atau CN saja. Jadi tentukan S-nya. Oke, kira-kira begitu. Apakah ada yang bertanya lagi? Cukup jelas untuk materi hari ini? Ya, oke. Kalau begitu, terima kasih ya atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama nanti akan di next eh, pertemuan ke depan itu adalah tentang aplikasi dari grup titik ini. Otomatis kalian harus bisa fix dulu di penentuan grup titik. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan kita siang hari ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, sip. Nah, kalian masih